dan memang dari awal saya kasih tahu semua, bereskan balik kota, banti beres balik kota, baru kita Prof, kemarin waktu Pak Prof dilantik 13 Mei itu Pak Gubernur dalam pidato pelantikannya itu menitipkan 3 amanah khusus. Amanah khusus, yang harus Pak Prof Yus laksanakan selama menjabat sebagai wali kota. Kita sebagai orang awam tentu bahwa apakah Prof ini dianggap sukses atau tidak kan tentu berdasarkan 3 amanah khusus itu. Yang pertama pembenahan parkir balai kota. Terus terakhir Pak Gubernur minta itu. Tolong dibenahi itu parkir sebagai contoh itu supaya lain bisa. Bisa teman-teman share di media sosial itu. Masih ada beritanya itu. Yang kedua konsolidasi aparat di Pemkot. Sampai memastikan bahwa mereka netral dalam Pilwali Makassar 2020. Yang ketiga penanganan COVID. Bagaimana? Mungkin kita satu-satu dulu, Prof ya. Yang pertama dulu, balai kota, parkir. Apakah Prof merasa bahwa ini sudah terlaksana dengan baik? Kalau Anda bisa lihat kan, saya berhasil melakukan itu. Dan saya ada solusi menyelesaikan parkir dan ada alternatif parkir. Malah dalam waktu dekat juga bekas sebelah kiri balai kota yang sering digunakan parkir itu akan dibuat pedestrian bagus, ya. Dan jadi penanganan parkir menurut saya sudah selesai untuk balai kota. Dan saya sudah merencana akan bergerak ke tempat lain. Karena saya berasumsi begini, tidak akan mungkin kita menertibkan di tempat lain kalau balai kota tidak kan. Itu contoh kan. Masa pemerintah tidak bisa menangani parkirnya, menangani parkir orang lain. Nah, dan saya sudah membuat itu satgasnya. Jadi dan memang dari awal saya kasih tahu semua, bereskan balik kota, banti beres balik kota, baru kita berpindah ke titik lain. Dan titik lain yang mana itu sudah ada. Sudah ada di laporan 1 bulan saya yang mana yang saya membenahi. Dan itu kalau tidak salah kita sudah beritakan di Tribun Timur, dicetak juga masih bisa dicari jejaknya, di digital juga ada, jejak digitalnya, jejak cetaknya juga ada. Bahwa di hari ketiga pemerintahan Prof Yusam berarti 13, 14, 15, tanggal 15 itu sudah bersih itu parkiran di balai kota. Sudah pindah semua parkir di situ, tidak ada. Makanya Tribun memberikan apresiasi dan mengatakan bahwa hari ketiga Prof Yus sudah bisa menangani parkiran di balai kota, itu bisa dicari jejaknya itu. Yang kedua tadi Prof yang memastikan konsolidasi. Itulah yang saya praktekkan selama ini. Coba bisa dicek ke Pak ANS, pernah enggak saya menyampaikan sesuatu yang mendukung salah satu. Yang kedua bisa dilihat juga saya bagaimana saya memberi peran semua aparatur sipil negara sesuai tupoksinya. Saya tidak mau terpengaruh bahwa ini, saya tahu betul peta di Pemkot bahwa selama 2 tahun ini terpolarisasi. Makanya kalau saya masuk ikut terpolarisasi maka pasti tidak jadi tugas kedua itu. Nah, makanya saya memposisikan diri netral dan profesional. Kan ada juga isu bahwa kita mau berencana mengembalikan semua orang-orang dekatnya Dhani Pomanto ke posisi semula yang dikembalikan oleh atas perintah Kemendagri. Itu fitnah lagi. Karena tahu PJ itu tidak bisa melakukan mutasi seenaknya. Kalau saya mau melakukan mutasi, saya harus mengirim dulu surat izin surat ke Pak Gubernur, nanti Pak Gubernur yang meneruskan ke Kemendagri. Nah, nanti setuju Kemendagri, dan itu diajukan sudah orang-orangnya. Artinya kalau saya mengajukan nama ke provinsi, tidak mungkinlah diloloskan kalau itu yang disampaikan tadi kan. Jadi bayangkan kita harus mengirim nama-nama ke provinsi, nama-nama misalnya ingin dimutasi, nama-nama itu diperiksa dulu provinsi. Kalau setuju baru dia teruskan ke Kemendagri. Nanti Kemendagri lagi periksa baru turunlah, setelah itu baru kita melantik. Dan apakah sudah ada pengusulan begitu, Prof? Saya sudah mengajukan pengusulan untuk job fit namanya. Memetakan semua pejabat. Jadi bukan mutasi ya, usulan job fit. Jadi job fit itu kita akan fit and proper test semua pejabatnya untuk memastikan pejabat itu sesuai tempatnya. Sesuai dengan perintah Gubernur waktu pelantikan itu, Prof. Jadi kami udah kirim ke provinsi dan kami belum tahu apakah surat itu sudah dikirim ke Kemendagri atau belum. Artinya kalaupun ada isu bahwa kita akan kembali ke orangnya Pak Dhani dan akhirnya memang kembali, itu bukan karena keinginan semata, Prof, pasti karena atas persetujuan Gubernur juga. Dan PJ sekali lagi tidak bisa melakukan mutasi tanpa persetujuan provinsi dan Mendagri. Jadi tidak akan mungkin saya bisa melakukan apa yang dituduhkan itu. Clear. Jadi usul isu itu mengembalikan itu saya kira clear ya.
Yang ketiga tadi Prof, penanganan COVID. Nah, saya masuk di Makassar sebagai PJ Wali Kota pada saat puncak-puncaknya COVID. Ya. Pada saat hampir berakhirnya PSBB. Ya. Dan kita lihat waktu itu masyarakat memang sudah mulai bosan. Ya. Ya. Bosan tinggal di rumah. Iya, sudah mulailah Mulai akhirnya mau keluar, ya. kita diskusikan dengan banyak pihak termasuk ahli. Saya ini punya tim ahli loh, tim ahli kesehatan, kemudian ada tim ahli ekonomi. Ya. Intinya mengatakan bahwa ada cara lain selain PSBB adalah ekonomi jalan, tapi kesehatan juga. Apa itu? Memastikan protokol kesehatan tetap diterapkan. Jadi bisa lel. Ya. Dan itu juga kami sudah konsultasikan dengan pimpinan saya kan. Dan juga di Perwali 31 itu intinya protokol kesehatan. Dan itu kami hanya mengadopsi dari apa yang dikeluarkan oleh BNPB pusat. Kami hanya menambahkan sanksi. Ya, dan ada kewajiban para yang punya kegiatan untuk bertanggung jawab. Artinya kalau ada yang mau menganulir Perda 31 itu kan berarti sama saja dengan menganulir kebijakan protokol kesehatan itu. Dan itu Perwali itu kan adalah produk hukum, dibahas di Biro Hukum, kemudian kita bahas bersama di ekspos. Ya. Jadi dari sisi itu adalah produk yang betul-betul sudah dipikirkan oleh banyak pihak termasuk tim gugus kita. Jadi itu bukan serta-merta keinginan PJ Wali Kota. Dan itulah cara kita bahwa setelah tidak ada PSBB, makanya namanya pedoman penerapan protokol kesehatan. Pedoman penerapan protokol kesehatan. Ya. Dan itu kita sudah buat sebelum berakhir. Jadi besoknya berakhir, hari itu kita sudah tanda tangani berlaku besoknya sehingga tidak ada kekosongan. Ya. Kasus COVID-19 di Sulsel ini kan sekitar bulan Februari. Ya. Pada saat COVID masuk, Pak Prof sudah sebagai Ketua TGUPP, dia menjadi pemikir utama, boleh dikatakan pemikir utama gubernur. Tentunya sedikit banyaknya gubernur dalam menghadapi COVID-19 ini banyak koordinasi dengan TGUPP. Makanya bisa kita lihat jejak digitalnya, pengumuman gubernur yang pertama kali tentang kasus kasus positif COVID di Sulsel, klaster Umrah itu, kalau tidak salah Pak Prof yang dampingi langsung Pak Gubernur. Betul, itu. Jadi pertama muncul kasus-kasus COVID itu, ya kamilah yang paling aktif ya, apalagi waktu itu Kepala BNPB sakit, Pak Nikmal itu ya. Dan saya memang posisi waktu itu Ketua 1. Ketua 1, ya, gugus tugas yang memang fungsinya mengkonsolidasi OPD yang tergabung di gugus tugas. Nah, kemudian setelah itu kan Kadis Kesehatan juga sakit. Maka fungsi-fungsi itulah saya ngambil alih. Maka saya memimpin rapat, mengkoordinasikan. Dan kamilah yang bersama-sama merumuskan berbagai strategi itu. Boleh dikatakan justru Pak Prof lah secara de facto yang ketua gugus sebenarnya. Iya, kan awalnya pertama aturan pertama kan BNPB ketua otomatis. Waktu itu saya wakil ketua 1. Waktu itu Pak Nikmal kan sakit. Nah, maka saya ngambil alih. Setelah itu Kadis Kesehatan juga sakit. Sebagai sekretaris sakit juga. Wakil ketua 2. Nah, maka saya sendiri tinggal dibantu oleh Pak Junedi. Pak Junedi bahu-membahu untuk menangani. Setelah itu kan ada SK dari Kemendagri bahwa harus gubernur kan. Nah, maka berubahlah kembali. Pak Gubernur mengganti tim menjadi Panglima yang ketua. Sesuai dengan, betul. Kemudian setelah itu ada SK Kemendagri lagi bahwa harus gubernur, maka Panglima menjadi wakil ketua umum. Nah, saya sekarang menjadi wakil ketua 1. Intinya bahwa apa? Saya ikut betul dalam proses di awal. Sehingga itulah yang saya terapkan di Makassar. Makanya begitu saya masuk di Makassar, kan hanya 3 saja ini syaratnya. Rapid tracking masif, rapid masif, kemudian edukasi masif. Makanya saya melakukan rapid masif. Apa itu saya lakukan di 18 pasar, 24 pasar kaget, kemudian ojol, tempat parkir, pramuniaga, kemudian 5 kecamatan epicentrum 5 kali saya lakukan. Dan itu kalau di total itu sekitar 17 ribuan lebih. Artinya, rapid. Saya potong Prof. Artinya sangat tidak masuk akal dan Prof sendiri pasti tidak akan percaya kalau tiba-tiba kebijakan Prof sebagai penjabat wali kota dalam menangani COVID dianggap berseberangan dengan kebijakan Pemprov. Karena justru Prof juga dulu masih terlibat sebagai tim gugus Pemprov. Dan sampai sekarang kan masih. Sebagai. Jadi apa yang saya lakukan itu karena memang di diskusi-diskusi di gugus provinsi termasuk gugus
Makassar itu ya untuk mempercepat memutus ya harus cepat didapat orang-orang yang carrier. Caranya apa? Ya tracking. Setelah itu di rapid test. Jadi itu yang kami lakukan. Dan alhamdulillah ya kita menemukan banyak, berarti memang banyak. Ya. Dan kita juga coba yang kedua, rapid test massal kedua di 5 kecamatan, menurun jumlah yang kita temukan. Meskipun terakhir muncul lagi. Artinya apa? Bahwa koefisien Makassar ini memang masih bertumbuh. Karena RO kita masih selalu di atas 1, malah pernah 2. Ya. Sekarang ini Pak penerus Pak Prof Yus di penjabat Makassar. Kenapa kami mengatakan penerus? Karena itu juga berdasarkan pengakuan Pak Rudi sendiri. Kita bisa baca di media sosial semua. Pidato pelantikan beliau mengatakan saya hanya meneruskan perubahan Prof Yusran. Ada keinginan atau sudah tersampaikan oleh Prof Rudi untuk melakukan semacam pembatasan kembali orang masuk di Makassar. Artinya semua orang yang masuk di Makassar ini bisa kita baca mulai kemarin sejak hari Minggu itu beredar di media sosial kebijakan baru penjabat wali kota. Semua orang yang mau masuk Makassar harus mengantongi SK bebas COVID. Bagaimana menurut Prof itu? Ya, yang pertama waktu kita diskusi kondisi Makassar terakhir, yang rekomendasi dari kita diskusi dengan tim ahli kita, memang yang pertama adalah memperkuat monitoring di tempat-tempat keramaian. Makanya saya bentuklah itu inspektur COVID. Ya. Nah, kemudian waktu itu diusulkan juga perlunya ada disinfektan massal. Makanya saya lakukan 1 bulan 2 kali seminggu, Sabtu Minggu. Dengan melibatkan 3.000 unsur. Nah, itu kita sudah di Tribun itu dia mengatakan Pemkot mulai melakukan serangan massal. Ya, karena disinfektan itu kan teknik penyerangan. Jadi kita buat 2. Jadi di tempat-tempat umum kita disinfektan. Yang kedua adalah mulai mendisiplinkan aktivitas masyarakat. Itu yang kami lakukan. Karena memang intinya kita jangan hanya di ujung, tapi mulai hulunya. Di mana itu hulunya? Di tempat keramaian, ya, di pasar, di ruang-ruang publik, supaya harapan kita di ujung jangan banyak yang kena positif pasal di rapid. Nah, persoalan pertanyaan tadi terakhir, apakah perlu rapid? Saya kira itu sangat sulit diimplementasikan. Surat keterangan bebas berdasarkan rapid. Sulit karena Makassar ini orang yang bekerja di Makassar itu dari Goa, Takalar, Maros. Itu banyak sekali. Ya, dan itu tiap hari. Sangat tidak mungkin mereka ini mampu membayar biaya rapid. Ya, karena biaya rapid itu antara 250 mungkin sampai 350. Dan ini tiap hari. Jadi kalau hanya berlaku rapid 3 hari atau 7 hari saja, itu tidak mungkin. Apalagi nih yang orang bolak-balik sebagian pekerja yang tanda kutip pendapatannya hanya di atas UMR. Jadi mungkin tidak akan mampu membiayai. Yang kedua, bagaimana caranya memeriksa itu, ya, apakah bisa kan ini orang ini ada yang sudah subuh masuk Makassar, misalnya Pak Gandeng, penjual sayur, ya, penjual daging, gimana itu? Kasihan. Nah, Makassar ini banyak sekali jalan-jalan tikus. Satu gerobak sayurnya itu tidak sampai 250.000 untuk biaya rapid. Jadi saya kira sangat sulit dan itu juga akan memberatkan masyarakat. Jadi saya kira harus sekali lagi kalau saya lebih menyarankan diperkuat saja bagaimana pengawasan di tempat-tempat aktivitas itu. Di situ aja yang didisiplinkan. Karena kalau itu disiplinkan sama dengan fungsinya tadi melarang orang masuk yang tidak bebas.